sekolah minggu lagi ya, walaupun masih secara online, tapi kita tetap semangat. Betul nggak Kak Siswa? Ya, betul. Yuk, kita mau menyapa teman-teman semua, adik-adik di rumah, dan kita akan menyapa Tuhan juga ya Pak Siswa ya. Iya, Kita siap. mau memuji nama Tuhan. Bapa, ku datang padamu. Adik-adik di rumah dan Pak Siswa, sebelum kita melanjutkan sekolah minggu online kita pada pagi hari ini, kita mau berdoa. Bimbingan Tuhan. Mari kita berdoa adik-adik. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih Engkau masih menyertai kami, anak-anak sekolah minggu GKJ Sampahan Keradenan, pada pagi yang indah ini Bapak, untuk mengikuti sekolah minggu online. Bapak, kami mau serahkan sekolah minggu online ini dari awal pertengahan hingga akhir hanya ke dalam kuasa Kamu saja. Kami yakin Bapak, anak-anakmu yang di rumah baru masih kecil tapi mereka sangat rindu akan dengar-dengaran firman-Mu ya Bapak. Untuk itu Bapak, kami serahkan semua ke dalam kuasa tangan-Mu. Ampuni akan segala dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, coba yang di rumah mari kita bangkit berdiri dulu. Kita mau muji nama Tuhan. Masih semangat tuh Pak Siswa? Yes. Oke. Kita mau nyanyi 3 lagu berturut-turut Pak Siswa. Ya. Happy ya. Dilanjutkan dengan Dia panggil nama saya. Terus Yesus sayang semua. Bisa semua tadi adik? Yuk, silakan Pak Siswa.
sudah menyapa Tuhan juga sama adik-adik tepat Pak Siswa, karena kita mau mendengarkan firman Tuhan. Yang kali ini nanti kita akan mendengar firman Tuhan dari Bu Eni. Sebelumnya kita mau memuji nama Tuhan dulu ya Pak Siswa, dengan lagu firman Tuhan ada di hatiku. Ayo adik-adik, kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Buka Alkitab, lalu baca. Srek 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 srek, srek 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di diriku. Dan terus siram di hatiku. Berdua berdua, berdua berdua, berdua berdua, berdua berdua. Oh 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 oh. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku. Dan terus bertumbuh siram di jiwaku. Berdua berdua, berdua berdua, berdua berdua, berdua berdua. Oh 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 oh. Kita panggil Bu Eni ya adik-adik. 1, 2, 3. Bu Eni. Shalom anak-anak. Ya. Kabar baik ya. Nah, kita kembali dalam acara sekolah minggu dan kita akan tetap semangat. Kita masuk dalam firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari Bu Eni hantarkan. Selamat pagi Tuhan, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus, puji dan syukur kami panjatkan ya Tuhan. Tuhan memberkati aktivitas kami. Saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan tutup bungkus hati dan pikiran kami sehingga firman-Mu dapat tumbuh dan berbuah di hati kami. Tuhan juga memberkati yang akan membawakan firman. Terima kasih Yesus. Haleluya. Amin. Anak-anak yang dikasih Tuhan Yesus, sudah siapkan semua Alkitabnya? Kita akan belajar dari kitab Lukas 15 ayat 11 sampai 32. Tapi dibaca sendiri aja ya, karena kita akan mendengarkan cerita yang berjudul Anak Bungsu yang Hilang. Anak-anak semua memiliki keluarga. Begitu juga dengan keluarga ini. Keluarga ini terdiri dari ayah dan 2 anak laki-laki. Yang besar diberi nama si sulung dan yang kecil diberi nama si bungsu. Ayo, siapa nama anak-anak tadi dari 2 anak tadi? Iya, si sulung dan si bungsu. Si sulung sangat patuh dengan ayahnya, beda dengan si bungsu, tidak patuh dengan ayahnya. Bisa dibilang anak nakal. Maaf ya anak-anak, Bu Eni bilang anak nakal. Ya. Pada suatu hari, si bungsu meminta harta kepada ayahnya yang menjadi haknya. Ada uang, ada hewan ternak. Hewan ternak itu apa aja tuh anak-anakku semua? Iya betul, ada sapi, ada kambing, dan lain-lain. Padahal harta bagian itu akan diberikan setelah ayahnya meninggal. Ternyata si bungsu masih terus memaksa, memintanya sambil berkata dengan nada yang keras, "Ayah, aku mau minta bagianku sekarang." Dengan sedih hati, sang ayah menjawab, "Iya anakku, walaupun belum waktunya." Beberapa hari kemudian, si bungsu menjual hartanya dan mendapatkan banyak uang. Lalu, uang yang didapat dari ayahnya dibawa pergi ke negeri yang jauh, dibelikan barang-barang kesukaannya.
bersenang-senang, dan berfoya-foya dengan teman-temannya. Akhirnya, apa anak-anak? Akhirnya uang dan hartanya habis dan ia mulai melarat. Bahkan si bungsu tidak bisa makan karena negeri itu mengalami bencana kelaparan. Kasihan ndak anak-anak si bungsu tadi? Iya, kasihan karena dia sudah kelaparan. Negerinya mengalami kelaparan, dia tidak punya harta, dia tidak bisa makan. Nah, anak-anakku yang dikasih Tuhan, lalu si bungsu pergi mencari kerja dan menjaga babi di ladang. Si bungsu sangat merasa lapar banget. Aduh, perutku lapar sekali. Ia pun ingin makan makanan babi. Tetapi apa, anak-anakku semuanya? Makanan babi tidak ada yang tersisa. Dia merasa terus kelaparan. Perutnya sangat melilit. Makanan babi tidak ada. Lalu si bungsu berpikir dan mulai sadar dan ingat betapa enak menjadi pegawai ayahku yang berlimpah-limpah. Kemudian ia pun pergi pulang dan ingin menjadi orang upahan ayahnya. Anak-anakku yang dikasihi Tuhan Yesus, si bungsu akhirnya sadar dan tahu seorang ayah memiliki kasih sayang yang luar biasa kepada anaknya. Ketika anaknya si bungsu itu masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Ayahnya sudah melihat. Ia merasa kasihan melihat anaknya. Melihat si bungsu yang kurus, dekil, dan compang-camping. Maka ayahnya pun berlari menyongsongnya. Si bungsu kemudian dipeluk, dirangkul, diciumnya berulang-ulang. Dan si bungsu pun berkata kepada ayahnya, "Ayah, aku minta maaf." Dengan suara menyesal, berkali-kali si bungsu berkata, "Maafin aku, Ayah. Maafin anakmu ini." Ternyata sang ayah sangat merindukan anaknya dan ia pun berkata, "Iya anakku, aku memaafkanmu." Lalu anaknya diberi pakaian yang indah, dipasangkan cincin, dan dibuatkan pesta yang meriah. Anak-anakku yang dikasihi Tuhan Yesus, nah, itu semuanya adalah bagian dari keluarga. Seorang anak yang tadinya meninggalkan ayahnya, dia meminta harta benda yang seharusnya belum dia berikan. Tetapi anaknya memaksa. Tetapi dengan kembalinya anak tersebut, ayahnya pun begitu menerima, begitu sukacita cintanya kepada anaknya ini. Semuanya itu adalah sukacita keluarga yang terpisahkan. Yang tadinya keluarganya terpisah, akhirnya dapat bersatu kembali karena si bungsu mau meminta maaf dan mengaku kesalahannya. Kalau kita punya salah,
Jangan ragu untuk meminta maaf. Tahukah anak-anak, Tuhan cinta akan semua orang. Semua orang yang berdosa pun Tuhan cintai. Bagi siapa yang datang dan bertobat, akan disambutnya dengan penuh sukacita. Maka kita akan selalu bersama dengan Tuhan Yesus dengan penuh kasih, penuh cinta damai bagi semua yang mendekat kepada Tuhan Yesus. Kalau kita memiliki salah, secepatnya lah kita memohon maaf. Kita akan buka Alkitab kita, yaitu Lukas 15 ayat 24. Yuk, mari kita baca bersama-sama. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan didapat kembali. Itu merupakan ayat hafalan. Jangan lupa dihafalkan ya. Terima kasih. Kita tutup firman Tuhan ini dengan doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Yesus untuk berkat-Mu, untuk penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Kami telah mendengarkan sabda-Mu, firman-Mu Tuhan, sehingga firman-Mu ini dapat tumbuh di hati kami dan menjadikan suri toladan serta panutan bagi kami, Bapa. Terima kasih Yesus, hanya di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Anak-anak di rumah, kita tadi sudah belajar firman Tuhan. Terus dari siapa tadi Pak? Siswa? Bu Eni. Kita mau ucapkan terima kasih dulu pada Bu Eni. Mari kita ucap terima kasih pada Bu Eni. 1, 2, 3. Terima kasih Bu Eni. Tuhan Yesus memberkati. Nah, siswa, tadi kita sudah mengucapkan Tuhan. Sudah mendengarkan firman Tuhan. Senang enggak adik-adik di rumah? Senang ya tentunya ya. Kita senang sekali. Kita mengucap terima kasih, mengucap syukur. Nah, ucapan syukur itu mari kita wujudkan dengan persembahan adik-adik di rumah. Nanti kita masukkan di ini loh adik-adik di kawan ini loh Pak Siswa. Nanti dikumpulkan dan minta tolong orang tua untuk mengantarkan ke gereja. Dimasukkan amplop, terus dimasukkan dititipkan di kantor gereja atau di kotak yang sudah disediakan di gereja. Oke? Kita mau memuji nama Tuhan sambil memasukkan persembahan lagu Beri syukur. Selesai nih Pak Siswa, ada di ujung acara sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Kita mau doa persembahan, doa penutup, dan nanti doa Bapak kami adik-adik diucapkan bareng-bareng di rumah ya. Kita akan dipimpin oleh Pak Siswa. Silakan Pak Siswa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini kami boleh memuji, memuliakan nama-Mu, serta kami boleh mendengarkan akan kebenaran firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini bisa tertanam di dalam hati kami masing-masing sehingga dapat menolong dan menuntun langkah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan pagi hari ini. Kami juga telah memberikan persembahan. Biarlah persembahan ini kiranya Tuhan yang mencucikan dan menguduskan, dan biarlah persembahan ini berkenan di hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan untuk proses akan sekolah minggu online ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya dalam penyertaan dan pertolongan-Mu. Hanya di dalam nama Yesus telah mengajarkan berdoa Bapa kami.
Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, ada pengumuman lain mungkin Pak Siswa? Ada enggak? Jangan lupa minggu depan tetap sekolah minggu walaupun secara online. Dengan guru sekolah minggu yang lain. Ya. Bukan dengan Bu Ari lagi loh. Nanti adik-adik bosan di rumah dengan guru sekolah minggu yang lain, dengan pembawa firman Tuhan yang lain. Oke, Yuk kita tutup sekolah minggu hari ini dengan memuji nama Tuhan, jalan serta Yesus.